Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Anda berada di dalam program Makaroni Jiwa. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Sapret Pondete Gospel Ministry yang menyajikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bertemu kembali di dalam program Makaroni Jiwa. Tema Makaroni Jiwa hari ini adalah berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Saudara, Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal pada saat kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya adalah sebuah kesedihan dan duka cita yang mendalam. Dan hal itu adalah hal yang manusiawi. Jika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak merasakan kesedihan atau duka cita yang mendalam, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu kesedihan atau duka cita adalah sesuatu yang normal. Kesedihan atau duka cita adalah sesuatu yang wajar. Kesedihan atau duka cita juga adalah anugerah Allah bagi manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, yang nilainya sama dengan emosi atau perasaan yang lain, seperti kebahagiaan, rasa senang, dan lain sebagainya. Jadi bersedih atau berduka cita bukanlah sebuah kesalahan. Bersedih atau berduka cita bukanlah sebuah dosa. Bersedih atau berduka cita tidak dilarang oleh Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Allah bagi kita orang yang percaya adalah ketika kita bersedih atau berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Saudara-saudara, kebenaran ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Tesalonika, sebagaimana tadi kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam ayat yang ke-13, Alkitab mengatakan kepada kita, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan.
Saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa orang percaya bisa saja berduka cita. Orang percaya boleh berduka cita, tetapi orang percaya tidak boleh berduka cita seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Artinya ketika kita berduka cita, kita harus berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Seperti tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Lalu pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan adalah, bagaimana kita dapat berduka cita sebagai orang-orang berpengharapan di dalam Kristus? Bagaimana supaya kita dapat berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-13, kita harus tahu mengenai keadaan mereka yang meninggal di dalam Kristus, sehingga ketika kita berduka cita, kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah, apa yang harus kita ketahui tentang mereka yang meninggal di dalam Kristus, sehingga ketika kita berduka cita, kita dapat berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Saudara-saudara, Alkitab secara khusus dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18 yang kita baca pada hari ini, setidaknya memberikan kita 2 jawaban atas pertanyaan yang penting ini. Jawaban yang pertama, orang yang meninggal di dalam Kristus akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ini hal pertama yang harus kita ketahui tentang mereka yang meninggal di dalam Kristus, sehingga kita dapat berduka cita sebagai orang-orang yang berpengharapan. Karena mereka yang meninggal di dalam Kristus, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita di dalam ayat 14. Alkitab berkata, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini poinnya. Alkitab mengatakan kalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang meninggal di dalam Kristus, ketika mereka meninggal dunia, akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, ini kebenaran yang penting. Alkitab mengatakan kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati. Mati untuk apa? Mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mati sebagai korban substitusi, korban pengganti di atas kayu salib untuk meredakan amarah Allah, untuk menanggung siksa neraka yang harus ditimpakan oleh Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Dan kalau kita percaya, Alkitab katakan bahwa Dia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan musuh manusia yang terbesar, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal di dalam Kristus, artinya ketika mereka masih hidup di dalam dunia, mereka juga sudah menaruh iman kepada Yesus yang mati untuk menebus dosa, dan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut, musuh manusia yang terbesar. Maka ketika mereka meninggal di dalam Kristus, Alkitab katakan mereka akan dikumpulkan
kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah inti dari Injil. Injil berbicara tentang Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga Dia yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian, untuk memberikan kita kemenangan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa percaya kepada Yesus hanya sebagai seorang nabi biasa. Kita tidak boleh percaya kepada Yesus hanya sebagai seorang guru moral yang baik. Kita tidak boleh percaya kepada Yesus hanya sebagai seorang dokter yang bisa membuat orang sakit menjadi sembuh. Kita tidak boleh percaya kepada Yesus hanya sebagai seorang tukang sulap dalam tanda kutip yang bisa membuat orang miskin menjadi kaya dan lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya kepada Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa dan sudah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa kematian. Nah, di dalam iman terhadap Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, Alkitab katakan, maka kita percaya mereka yang meninggal di dalam Kristus, orang-orang yang percaya yang meninggal di dalam Kristus, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran yang kita pelajari hari ini, maka ketika orang-orang percaya meninggal di dalam Kristus, kemana roh atau jiwa mereka berada? Berdasarkan kebenaran ini, kita dapat memastikan bahwa ketika mereka meninggal dunia, pada saat itu juga roh atau jiwa mereka sudah bersama-sama dengan Allah di surga. Sudah dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tidak kemana-mana, tidak melayang-layang kemana-mana seperti banyak kepercayaan orang hari ini tentang jiwa atau roh orang yang meninggal. Tapi mereka sudah bersama-sama dengan Allah di surga. Saudara-saudara, ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang menjadi penghiburan kita ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Karena kita tahu pasti pada saat mereka meninggal dunia, mereka ada di mana? Mereka sudah bersama-sama dengan Allah. Ini juga yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi penghiburan kita, bahwa kelak ketika kita juga meninggalkan dunia ini, kita juga akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia, dan juga kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi yang terlebih dahulu meninggal di dalam Kristus. Jadi kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah terlebih dahulu meninggal di dalam Kristus, yang sudah terlebih dahulu berkumpul bersama-sama dengan Allah di sorga. Saudara-saudara, apa yang harus kita ketahui tentang keadaan orang yang meninggal di dalam Kristus, sehingga ketika kita berduka cita, kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan? Jawaban yang kedua, orang yang meninggal di dalam Kristus, tubuhnya akan dibangkitkan kembali di dalam tubuh yang baru ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali.
Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika pasal 4 yang kita baca pada hari ini. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya, mereka akan dibangkitkan kembali di dalam tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Saudara, jika kita membaca di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17, setidaknya ada dua hal penting yang dikatakan oleh Alkitab mengenai apa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus Kristus kembali yang kedua kalinya. Yang pertama, Alkitab mengatakan di dalam ayat 16, orang yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Lalu yang kedua, ayat 17 mengatakan orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak akan mengalami kematian secara fisik, tetapi akan diubahkan di dalam tubuh kemuliaan dan akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara-saudara, ketika orang percaya meninggal dunia, entah tubuh mereka dimakamkan atau juga dikremasikan, tubuh yang sudah mati itu juga adalah milik Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kelak Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya, mereka akan dibangkitkan kembali di dalam tubuh yang baru, di dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Untuk apa? Untuk dipersatukan kembali dengan roh atau jiwa mereka yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ini satu kebenaran penting yang harus kita mengerti dengan baik, bahwa kelak di Yerusalem yang baru, tempat di mana kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Allah, keadaan atau kondisi kita bukanlah hanya di dalam bentuk jiwa atau roh saja tanpa tubuh, bukan. Tetapi kondisi atau keadaan kita akan berada dalam kondisi yang sempurna, kondisi yang lengkap, di mana jiwa atau roh kita sudah dipersatukan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan kita. Puji Tuhan. Di dalam tubuh yang baru itu, di dalam tubuh kebangkitan itu, di dalam tubuh kemuliaan itu, tidak akan lagi ada sakit penyakit, tidak akan lagi ada penderitaan, tidak akan lagi ada kesusahan. Tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu tidak bisa lagi mengalami kelemahan. Tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang mulia itu tidak akan mengalami penuaan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apakah tubuh yang baru itu? Seperti apakah tubuh kebangkitan itu? Seperti apakah tubuh yang mulia itu? Saudara-saudara, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Alkitab bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Alkitab tidak berbicara tentang sesuatu yang kosong. Tetapi kita bersyukur Alkitab telah memberikan kita satu contoh tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan, seperti tubuh kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itulah kelak tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan yang akan kita miliki ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya.
Karena itu saudara-saudara, tidak ada pengharapan tentang orang yang meninggal. Sepasti, saya ulangi, sepasti apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang mereka yang meninggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-18 ditutup dengan satu pernyataan, ditutup dengan satu kesimpulan yang luar biasa. Alkitab berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pertanyaannya, karena apa? Karena dua kebenaran, seperti yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, karena kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Dan yang kedua, karena kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali di dalam tubuh yang baru kelak ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Berdasarkan dua hal ini, Alkitab katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang akan mengalami kematian. Saya akan mati, Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami kematian. Persoalannya hanya cepat atau lambat, hanya soal waktunya. Saat ini kita sedang berdiri berbaris menuju antrian kematian itu. Kematian bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena itu yang terpenting adalah, sudahkah kita berada di dalam Kristus? Sudahkah kita berada di dalam Tuhan? Sehingga ketika kematian itu tiba, kematian itu datang menjemput, kita terhitung sebagai orang-orang yang meninggal di dalam Kristus. Kita termasuk sebagai orang-orang yang akan dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Kita termasuk sebagai orang-orang yang akan dibangkitkan kembali di dalam tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, ketika Kristus kelak datang kembali yang kedua kalinya. Dan untuk selama-lama kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu, di akhir renungan yang singkat ini, saya mengutip satu perkataan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Satu perkataan yang sangat membesarkan hati, satu perkataan yang sangat menghiburkan, tetapi juga satu perkataan yang menggelisahkan hati kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26, Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, Tuhan Yesus berkata, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan ingat, perkataan itu ditutup dengan satu pertanyaan yang sangat menggelisahkan hati, yang harus menggerakkan pikiran dan hati kita. Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal itu? Karenanya, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya untuk menantang kita semua pada hari ini. Maukah engkau
Maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi hari ini juga, saat ini juga, sebelum kematian yang tidak terduga itu datang menjemput kita. Sungguh